Tokoh paling lekat dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI selalu dikaitkan dengan Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit. Tapi sosok sesungguhnya di balik PKI bukanlah DN Aidit. DN Aidit hanyalah anak bawang generasi baru PKI. Pentolan sesungguhnya PKI dan pernah bertemu dengan pimpinan tertinggi PKI di Moskow bukanlah DN Aidit. Mereka adalah Muso Manowar atau Manuar Muso alias Muso dan Alimin bin Prawirodirjo. 25 Desember 1925, para pemimpin PKI mengadakan pertemuan kilat di daerah Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu, mereka membahas aksi berupa pemogokan hingga angkat senjata yang bakal dilakukan oleh kaum tani serta buruh. Tujuannya ialah melancarkan aksi pemberontakan di seluruh Nusantara kepada pendudukan Belanda. Rencana itu lantas harus disampaikan kepada Wakil Komunis Internasional atau Komintern yang berada di Singapura. PKI lantas mengirim Alimin dan Muso ke Singapura. Komintern di Singapura menindaklanjuti rencana pemberontakan tersebut dengan memberangkatkan keduanya ke Moskow, Uni Soviet. Rupanya, Muso dan Alimin langsung dihadapkan kepada pemimpin besar komunis yakni Stalin ketika di Moskow. Mereka berdua menerima mandat dari Stalin agar rencana pemberontakan dibatalkan dulu saja, serta mengubah cara kerja PKI menjadi bawah tanah dengan menyebarkan propaganda kepada Belanda. Tapi Muso nekat, sekembalinya ke tanah air, ia melancarkan pemberontakan kepada Belanda di Batavia dan Sumatera Barat. Karena persiapan yang kurang matang, pemberontakan tersebut langsung ditumpas dan Belanda melarang adanya PKI lagi di Nusantara. Muso dan Alimin ditangkap Belanda dan dipenjara. Setelah keluar penjara, Muso pergi ke Moskow pada tahun 1935. Walaupun sempat kembali ke tanah air, tapi diusir dan balik lagi ke Uni Soviet pada tahun 1936. Hingga tanggal 11 Agustus 1948, Muso kembali ke Indonesia lewat Yogyakarta. Muso kembali ke tanah air untuk melakukan pemberontakan lagi dengan para militan PKI di Madiun pada 18 September 1948. Sontak saja aksinya yang menginginkan terbentuknya Republik Soviet Indonesia dari pemberontakan PKI Madiun langsung mendapat respon keras dari militer. Divisi Siliwangi TNI tanpa menunggu waktu lama segera memberangus pemberontakan tersebut. Nasib Muso pun tak jauh-jauh dari apes setelah pemberontakan keduanya gagal. Ia dikepung oleh satu peleton tentara Siliwangi di Pacitan hingga ajal menjemputnya setelah dihadiahi timah panas oleh TNI saat Muso bersembunyi di kamar mandi pemandian umum. Usai tewas ditembak, mayat Muso dibawa ke Rumah Sakit Ponorogo untuk diawetkan hingga akhirnya dibakar secara diam-diam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.